ketujuh, perdagangan yang kalian takut kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan, tempat tinggal yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum. Kalau semua itu, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau semua itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Maksudnya apa ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya tidak apa-apa kita cinta pada pada kedelapan hal tersebut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita cinta selama cinta kita kepada 8 hal tersebut tidak menghalangi kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai 8 hal itu, keluarga kita, istri kita, anak kita, menghalangi kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya, apalagi harta, maka tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Tapi selama kecintaan kita adalah cinta yang tabiat, cinta yang biasa, tetap kita mengedepankan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana wasiat Luqman ya, atau sebagaimana yang kita bahas kemarin di pekan lalu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua kalian memaksa kalian untuk melakukan kesyirikan kepadaku, maka jangan taat kepada mereka. Kita cinta kepada orang tua kita, kita mau taat kepada mereka. Tapi kalau mereka justru melarang kita untuk bertauhid, menyuruh kita syirik, maka kita tidak. Kita tetap mendahulukan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau selain itu, maka silakan kita mencintai orang tua kita, mencintai keluarga kita. Selama cinta tersebut, kemudian kita tidak unggulkan daripada ketaatan cinta kita dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Yang pertama. Jadi Islam mengakomodir, tidak apa-apa kita mencintai keluarga. Karena memang manusia diciptakan pasti punya rasa sayang, punya rasa cinta, empati kepada orang-orang yang ada di dekatnya, keluarganya, ayah ibunya dan seterusnya. Bahkan kepada hartanya. Jadi Islam mengakui memang namanya manusia pasti suka sama harta, tidak mungkin tidak. Pasti cinta sama harta. Wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Zuyyina lakum hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Harta. Tapi sekali lagi ya, selama cinta tersebut tidak kemudian melalaikan kita, menghalangi kita dari Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana konsep cinta itu? Yang pertama jamaah sekalian, tentu kita tidak perlu bahas ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang bagaimana sesama kita, sesama manusia, sesama umat Islam? Yang pertama kita diperintahkan untuk saling mencintai dan dianjurkan untuk saling mencintai di antara kita, untuk membangun cinta di antara kita, sesama kita umat Islam. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian ya, satu cara, kalau kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Menumbuhkan cinta di antara kita. Ya. Tapi bukan jangan disalahpahami. Jangan sampai anak muda, kita mau amalkan hadis ini. Dia lihat temannya yang perempuan, assalamualaikum ukhti. Ya. Ya. Yang kita maksud di sini adalah ketika apa? Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sebentar kita lihat bagaimana kalau laki-laki dengan perempuan. Nah, ini sekarang pada hal-hal yang dihalalkan, yaitu laki-laki sama laki-laki, bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada saudara kita. Ya. Sama laki-laki sama laki dan perempuan sama perempuan. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ma tahabbu rajulani fillahi illa kana ahabbuhuma ila Allahi ashadduhuma hubban li sahibihi. Ini beliau menceritakan atau menjelaskan bahwa cinta kepada saudara itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau,
tidaklah dua orang mukmin yang saling mencintai, ini mencintai saudaranya, yang ini juga mencintai saudaranya. Ya. Nah, siapa kira-kira yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya ini? Kata Rasulullah SAW, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedua orang ini yang saling mencintai adalah yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan ya, bahwa ada seseorang yang bersafar dari kampungnya menuju kampung yang lain untuk bertemu dengan saudaranya. Maka kemudian malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegat orang ini dan bertanya kepada dia, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Maka orang ini mengatakan, "Saya mau bertemu saudara saya di sana yang ada di kampung itu." Maka malaikat mengatakan, bertanya lagi, "Hallaka nikmat hallaka au al-halai? Hallaka alaihi min nikmatin tarubbuha?" Apakah kamu mau bertemu dengannya karena dia punya utang atau dia punya harta yang engkau ingin kembangkan, yang engkau ingin dapatkan darinya? Apakah ada keuntungan yang engkau ingin ambil dari dia? Hartakah atau apakah dan seterusnya? Maka kata orang tadi, tidak ada. Alasannya apa? Dia bilang, "Illa annani uhibbuhu fillahi azza wa jalla." Tidak ada alasan lain. Saya mengunjunginya karena saya cinta dengan dia karena Allah. Maka malaikat ini mengatakan kepada orang ini, malaikat mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika." Sesungguhnya saya ini malaikat utusan Allah kepadamu, ingin mengabarkan kepada kamu, annallaha yuhibbuka, bahwasanya Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudara. Kemudian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kepada sesama saudara kita, sesama muslim, itu juga kemudian kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, "Aina al-mutahaddina fil jalan?" Mana orang-orang yang saling mencintai? Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena dengan kemuliaanku? Kata Allah, "Al-yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Hari ini aku akan naungi mereka. Di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naungan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saling mencintai jamaah sekalian, itu juga merupakan ciri khas dari sahabat Rasulullah SAW, kaum muhajirin dan ansar. Bagaimana kaum muhajirin dan ansar itu mereka saling mencintai. Bayangkan jemaah sekalian, orang ansar ini yang tinggal di Madinah dengan segala hartanya, kemudian ada orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya, tinggalkan semua hartanya di sana. Bayangkan Pak, ini hijrah, ini amal yang sangat berat. Bayangkan kalau kita misalnya di Makassar ini, kita bangun usaha dari nol, kan? Bangun toko atau bangun rumah makan, sudah besar, sudah banyak keuntungannya, tiba-tiba kita disuruh pindah, tinggalkan semua itu. Bisnis kita, perdagangan kita, harta kita. Kira-kira mau begitu? Itu yang dirasakan oleh para sahabat muhajirin. Mereka sudah berdagang, harta, bangun rumah dan seterusnya. Tapi karena difitnah, maksudnya disiksa, diintimidasi karena mereka berislam, maka mereka diperintahkan untuk hijrah kepada Madinah, tinggalkan semua hartanya. Dan luar biasa para sahabat rela meninggalkan harta mereka. Mereka yang kaya-kaya tinggalkan. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Utsman orang kaya, tinggalkan semua hartanya, pergi ke Madinah. Kira-kira kita bisa enggak kalau begitu? Makanya di antara orang-orang Islam itu ada yang tidak bisa atau yang tidak berani atau tidak rela tinggalkan hartanya, tetap tinggal di Mekah. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian orang Ansar menerima mereka, jamaah sekalian, menerima mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, mengatakan atau menceritakan kondisi orang Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang pindah ke kota mereka, yang meramaikan kota mereka, yang bahkan mereka tampung dulu di rumah-rumah mereka sebelum orang-orang muhajirin ini punya rumah-rumah sendiri. Kalau kita mungkin biasanya ada deh temponya lagi tampung orang. Seterusnya, yuhibbuna man hajara, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Ansar ini, maka yu'thiruna ala anfusihim